Kemudian penulis mengatakan faqad naha azza wa jalla fi hadhihi al-ayati 'anil khamri wa hadzara minha. Allah Subhanahu wa taala telah melarang di dalam ayat ini untuk minum khamar dan memperingatkan dengan keras minuman khamar tersebut. Ini keterangan dari Imam Az-Zahabi tentang ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 91 92. Nah, saya ada terbesit pemikiran, ada sebagian orang berkata bahwa minum khamar itu kan dilarangnya pelan-pelan. Ya, asalnya dikatakan ismun kabir wa manafi'u linnas. Dia dosa tapi ada manfaatnya. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua lebih keras lagi, jangan masuk ke dalam sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat yang ketiga lebih keras lagi, fajtanibu, jauhilah. Nah, sebagian ada orang yang mengatakan kalau begitu orang yang ingin bertobat ya harus pelan-pelan. Sebagaimana diharamkannya khamar juga pelan-pelan. Nah, apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, seperti orang perempuan yang asalnya buka aurat padahal dia sudah muslimah, baligh, berakal. Maka dia masih buka aurat, tidak berjilbab. Maka dikatakan pelan-pelan aja. Tidak perlu langsung jilbab yang lebar, rapat, karena terlalu tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Sebagaimana yang terjadi pada kaum muslimah di zaman sekarang. Hanya sekedar menutup kain yang menutup rambutnya saja. Adapun di bawah masih saja ketat, membentuk tubuh, transparan, terbuka kaki, dan seterusnya. Dengan dalih pelan-pelan. Kira-kira bujur kan? Asumsi ini. Ya? Kan minum khamar pengharamannya juga pelan-pelan, kata mereka. Kira-kira bujur tidak? Kalau kada bujur, bagaimana cara menjawabnya? Kalau kada bujur, bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya adalah seorang muslim ketika mendengar syariat Allah maka wajib dia taat. Sekarang khamar diharamkan. Dosa besar. Tidak berlaku lagi pelan-pelan. Begitu juga diharamkannya wanita muslimah untuk memperlihatkan kecantikannya, keindahannya. Sesuatu yang menghantarkan lelaki untuk bersyahwat kepadanya. Diharamkan wanita memperlihatkan kecantikannya, keindahannya, perhiasannya. Tidak ada kata-kata untuk pelan-pelan. Adapun yang terjadi pada pensyariatan diharamkannya khamar, maka itu di zaman para sahabat. Di zaman kenabian. Nah, sekarang khamarnya sudah apa? Diharamkan. Apakah kemudian orang yang ingin bertobat dari khamar kemudian dia pelan-pelan? Asalnya satu malam kawa menaguk 2 botol. Kemudian pelan-pelan jadi 1,5 botol. Boleh lah gitu.
Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena hukum minum khamar sudah haram. Nah, sama itu. Hukum menampakkan aurat, kecantikan, keindahan, perhiasan haram, sudah diharamkan. Tidak perlu lagi untuk pelan-pelan. Makanya saya sering menyinggung ustadz-ustadz, pendakwah-pendakwah yang mungkin jamaahnya banyak public figure, agar mereka tegas dengan jamaahnya bahwa tidak diperkenankan untuk memperlihatkan kecantikan, keindahan, perhiasan yang membuat laki-laki bersyahwat kepada diri mereka. Harus tegas, harus keras. Tidak boleh dengan dalih pelan-pelan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada pemikiran seperti itu untuk menjelaskan. Jadi sebagian orang kadang-kadang mengatakan, pelan-pelan dulu, begamatan aja kita hijrahnya. Ya. Maka kalau seandainya itu diharamkan, wajib untuk menjauhi. Tapi kalau seandainya itu dan juga kalau seandainya itu diperintah, wajib untuk dilaksanakan. Tidak boleh pelan-pelan. Misalkan yang asalnya tidak sholat, kemudian dia bertobat, berhijrah, lalu dikatakan, begamatan aja dulu. Berarti sholat subuhnya dulu. Ya, tidak bisa itu. Kenapa? Karena kewajiban sholat 5 waktu sudah tetap. Ya, jadi pian kau menjawabnya ya. Jawabannya bagaimana tadi? Bahwa pensyariatan Allah sudah tetap dan kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pensyariatan kepada Allah sudah tetap dan kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kita pelan-pelan, karena pelan-pelan dalam pengharaman khamar itu saat pensyariatan awal. Pelan-pelan. Sekarang hukum khamar sudah jelas. Ya, yaitu diharamkan dan dia dosa besar, tidak perlu pelan-pelan lagi. Sekarang hukum menampakkan aurat, keindahan tubuh, kecantikan wajah, kemolekan tubuh, keindahan rambut, perhiasan, kecantikan dan seterusnya sudah diharamkan bagi wanita untuk dihadapkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka pada saat itu tidak ada lagi pelan-pelan. Wajib sempurna, tidak memperlihatkan auratnya. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Yang artinya yubdina, janganlah para wanita memperlihatkan kecantikan mereka. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.